Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tewida dan Sandra. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Kadin Jawa Barat, Bapak Cucu Sudara. Dan perlu kita ketahui bahwa beliau adalah salah satu sebagai penasehat MT Ummahatul Jannah. Kami persilakan Ketua Kadin Jawa Barat, Bapak Cucu Sudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, insya Allah masuk surga. Allah jauhkan dari mara bahaya. Allah mudahkan usahanya. Dan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah nabadu. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita bisa hadir dalam acara yang penting, acara yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, adalah pengajian dalam rangka nuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli masuk surga, amin. Saya doakan ibu-ibu yang solehah semuanya masuk surga sama suaminya tentunya. Sholawat bersalam semoga dilimpahkan kepada Muhammad. Saya cintai, saya banggakan Ibu Karom. Selamat datang di Bandung, Bib. Semoga Anda sehat, bahagia, dan tentunya ilmunya dapat diserap oleh ibu-ibu yang solehah ini. Atur nuhun, Bib. Selamat datang ya. Ada belum bisa Sunda beliau. Terima kasih Habib Salim. Ibu-ibu yang solehah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Hadir juga Pak Yayat, yang Wakil Ketua Umum Bidang Sosial Pak RBD. Ibu-ibu yang solihah, saya merasa bangga, rasa hormat, khususnya mungkin pada hari ini atas inisiasi pengajian Ummahatul Jannah mengadakan baik. Asalnya kita punya hati iri, dengki, kita hilangkan, tidak ada manfaatnya. Jadi saya berharap Habib, mohon maaf, bahwa pengajian apapun, sholat apapun, puasa apapun, bagaimana bisa merubah perilaku kita masih hidup di dunia, harus bermakna. Karena Rasul pun ketika diciptakan ke muka bumi ini, punten ibu-ibu mohon maaf, bukan yang utama disuruh sholat, bukan puasa zakat, tapi innama bu'istu li utammima makarimah akhlak.
Akhlaknya dulu. Apakah orang sholat, apakah orang zakat puasa, yakin masuk surga? Belum tentu, punten. Baca tangtos. Lamun kalau aku adalah tercenut. Tapi saya yakin, seyakin-yakin Habib sholat tanha anil pasal wal munkar, kan begitu. Sholat itu adalah untuk mencegah kita pada kemungkaran. Di mana di muka bumi, bukan di akhirat. Karena sudah meninggal di akhirat, semua akan putus perbuatan kita, akan putus amal kita, hubungan kita putus. Sholat itu adalah berpengaruh kepada ketika sholatnya baik, pasti perilakunya baik di dunia. Hatinya baik, pikirannya baik, semua baik. Tidak dimanfaatkan orang lain, diamalkan. Kayak Habib Bali ini mengamalkan ilmu, tapi harus nyerah di ibu-ibu. Gula parho, bari poho. Nanti Habib selama semuanya tetap istri solehah contoh, tapi sudah keluar di sini jumpa lagi. Belum apa-apa udah ngomongkan orang dulu. Waduh, adek. Jadi ilmu yang bermuatan ketiganya sodaqah jariah. Nah ketika ibu-ibu teh mengerti tiga itulah yang tidak akan pernah putus ketika kita meninggal. Ayat kedua itu maut. Sadaya Gus Dur maut, Pak Harto maut, Pak Habib maut, Pak Habibie maut. Kamari berecan Habib Jeger maut, Jeger. Suka ketika itu maut, apa maut. Ini adalah pengingat bagi kita. Mari kita bersama-sama berbuat baik, berhati baik, berbuat baik, berniat baik, dan berpikir baik. Syukur-syukur ibu-ibu teh kita semua. Apabila ada orang yang benci pada kita, janganlah kita benci pada dia. Kesadetik dan sesahmu hidup teh. So ibu-ibu ayana, punten mohon maaf. Kalau sekarang ada sedikit masalah di organisasi atau dimanapun, lama sudah beda tidak? Kadang-kadang punten bu Pak harus gehese, namunnya dosa atau 3 hari saja kita bertanya ya Habib kan? Mutuskan silaturahmi, jangan harap surga miliknya meskipun dia tukang sholat. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Ya kan begitu. Jadi orang yang beriman ya kasih silaturahmi. Sudah 3 hari tidak terus ya. Itu ada kakak ipar Riyati yang kasadayana harus kita saling hati bersih. Orang yang salah kita maafkan. Apalagi kita berorganisasi, wah ayo politik bu, seur. Ya silih hantam, silih banting, silih ejek. Padahal sholat kita minimum yang berapa kali bu sholat itu kalau sehari itu? Berwajibnya 5 kali. Upami oleh ibu-ibu dihayati betul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dibaca bu. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar dan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Jangan masuk ibu sholat. Nah betul sholat ibu ngomong ke batu wae padahal. Nah betul sholat ibu gini ka batu dengki. Atau sholatnya tidak bermanfaat panggilan. Mari kita hayati, kita renungi dan amalkan apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Insya Allah kita berkah. Saya yakin ibu-ibu di sini solehah. Suaminya baik. Ketika suami tidak kuat atau senyum. Ketika suaminya sudah artos, aduh abang saya, suami saya, duit jadul, hari aduh kedah taat. Kuring mah kuring tidak masa padu. Di dia mah terpati ayat, terpati berbeda maksudnya. Jadi saya titip ibu-ibu Ummahatul Jannah yang sudah berinisiatif pada hari ini mengadakan pengajian. Mudah-mudahan Allah berkahkan, Allah mudahkan semua kita. Insya Allah kalau saya di dalam pengajian Habib, meskipun sekarang tidak ada orang kata orang kiai saya sama unggulnya tenang jentihan yang ngaji. Ya kan gitu, tidak usah tergantung banyak atau tidak, karena ingat ada hidayah Allah. Atau nuhun di sini ada senior Bu Bebe, Bu Haji, terima kasih sudah hadir, Ibu Mayang ya, ini tokoh-tokoh kadin, pengurus kadin Bu Sofi, insya Allah menjadi orang-orang yang solehah. Kalau saya belum soleh, istri saya pun belum solehah.
karena lamun kurang cicis cuan itu suami ya disadap. Mudah-mudahan akan sing solehah. Kalau dulu yang namanya istri Rasulullah itu kalau kepada izin suami tidak akan keluar termasuk sejarah dulu ketika mohon maaf ibunya sudah sakosos mau tanpa izin suaminya ke Rasulullah terecat pada itu ibunya ya kan begitu beratnya dan begitu kuatnya peran suami yang kudu taat patuh nah suami ulah ngalawan dosa atur nuhun, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Jalan-jalan kita ke Sakabumi, mampir dulu di Bekasi. Kalau ibu-ibu dan anaknya cari suami, cari suami, pilih yang suka sembahyang. Kalau atur nuhun, mohon maaf atas kurang dan hilaf. Sekali lagi saya mengapresiasi dan hormat pada pengajar ini. Habib, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran Habib itu perjalanan yang barakah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Cucu Saudara. Baiklah, acara selanjutnya mari kita mendengarkan tausiah dari Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Diakhiri dengan doa penutup dari Pak Habib dengan tema wanita muslimah. Sebelumnya saya membacakan biodata beliau. Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Muharram 1440 Hijriah. Pendidikan beliau lulus sekolah dasar di Jakarta, langsung mondok di Ponpes Arta-Rabiatul Izaniyah di daerah Braniwetan, Maron, Probolinggo, Jawa Timur. 15 tahun di asuhan Abuya Al-Habib Jafar Baharun. Berdomisili beliau sekarang menetap di Kota Bogor. Barangkali nanti jamaah MT mau mengundang beliau, boleh hubungi saya, kalau enggak Ibu Leli. Terima kasih. Mangga Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما كنت فيه إيمانا واحتسابا لله تعالى. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Kadin Jawa Barat Bapak Cucu Saudara. Sebetulnya Kiai Haji mungkin penceramah pertama gitu. Anak sampai jadi grogi. Bukan main. Itu barusan sambutannya kalau bahasa Betawinya daging semua. Ilmu semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, terus bisa manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jabatan beliau menjadi kendaraan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kendaraan mensyiarkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan ketua yang saya hormati, Ketua Majelis Ta'lim Ummahatul Jannah, mudah-mudahan beliau terus diberikan semangat untuk mengayom ibu-ibu jamaah semuanya meramaikan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim ini sesuai dengan namanya. Namanya Ummahatul Jannah, mudah-mudahan jadi orang surga semua.
Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, barusan beliau menyinggung tentang orang perempuan di zaman Rasulullah SAW nggak boleh keluar rumah. Guru kita barusan, sebetulnya itu bukan cuma di zaman Rasulullah aja. Itu larangan berlaku juga buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabiyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qala ya Rasulullah SAW, ma haqqu zaujah 'ala zauj?" Apa kewajiban istri kepada suami? Di antaranya adalah alla takhruj illa biizni zawjiha. Orang perempuan itu nggak boleh keluar rumah kecuali dapat izin daripada suami. Ibu-ibu udah tahu semua mungkin ya. Pastinya izin semua kan ini hadir ngaji. Alhamdulillah. In kharajat kata Rasulullah SAW. Mungkinnya ibu-ibunya juga harus pintar begitu ya. Maksudnya harus pintar, kalau mau izin ngaji, izinnya jangan cuma sekali. Punya rutinan pengajian, umpama tiap Jumat minta izin, seterusnya begitu. Biar kalau lupa izin udah dapat izin. Ya. Disebutkan sama Rasulullah SAW, fa'in fa'alat, kalau orang perempuan ay kharajat, keluar dari rumah nggak izin sama suami, apapun urusan dia, la'anatha al-malaikatur rahmah wal malaikatul adab hatta tarji'. Maka selama dia di luar rumah tersebut, malaikat rahmat Allah dan malaikat adab itu melaknat dia. Dilaknat sama malaikat sampai pulang. Kira-kira kalau dilaknat malaikat dapat pahala apa dapat dosa? Ibadahnya sia-sia apa enggak? Sia-sia. Alhamdulillah. Ibadahnya sia-sia. Nah, begitu juga suami, di antara kewajiban suami kepada istri berkenaan dengan hal ini adalah an la yushghilaha illa fi dariha. Seorang suami jangan memberi tugas kepada istri tugas di luar rumah. Li'annaha aurah kata Rasulullah SAW. Atau kama qala. Karena istri itu auratnya suami. Istri adalah auratnya suami. Kapan istri buka aurat, suami yang dituntut nanti di yaumil qiyamah. Kalau suaminya nggak ngelarang istri buka aurat, ya, nanti di yaumil qiyamah itu setiap orang akan membaca sejarah hidup. Anda barusan dibaca sejarah hidup sedikit jadi ingat mati. Karena yang biasa dibacain sejarahnya orang udah mati. Aduh, ini mudah-mudahan usul khatimah ya. Amin ya rabbal alamin. Panjang atau pendek umur kita mudah-mudahan manfaat. Bawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bawa kita ke surganya. Nah, suami juga enggak boleh memberi tugas kepada istri kecuali tugas di dalam rumah. Berarti ke tukang sayur, Bu, sebetulnya tugas istri atau tugas suami? Karena ini hukum. Karena ini adalah hukum. Minta izin pada suami untuk seterusnya boleh ke tukang sayur selama kita ngejaga Allah. Karena kalau enggak, suami yang di tukang sayur. Memang itu kewajibannya suami sebetulnya di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah yang ke pasar. Bahkan Rasulullah sendiri, Al-Khalifatul A'zam, presiden dunia, presiden akhirat, presiden yang jabatannya kagak pernah lengser, satu-satunya adalah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu beliau ke pasar. Pernah ada katanya, jadi suatu hari begini. Waktunya kira-kira Sampai jam 11, 12 ya. jam 11 ya. 11. Tanggal 12 diomelin. Diomelin. Sama imam Jumatan gitu. Ini ibu-ibu mau Jumatan. Ya, jam 11. Nah, di zaman Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW zakara Rasulullah SAW ashabah. Suatu hari di dalam kitab Fathul Bari Rasulullah SAW memberikan takhwif, zakar, ay khawwafahum. Rasulullah di pengajian memberikan takhwif. Takhwif itu kalau kata bahasa Jawanya pemeden-meden begitu. Ditakut-takutin sama Rasulullah. Berarti dibahas tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Nadir, memang sifat Rasulullah SAW basyiran wa nadiran, memberi kabar gembira dengan surga dan memberi kabar peringatan tentang neraka. Hatta khafu, sampai sahabat pada ketakutan. Setelah pengajian selesai, Rasulullah SAW bubar, jamaah Abu Bakar ashabah. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan bubar dulu, kita rapat. Kata Sayyidina Abu Bakar,
Apa kata beliau? Barusan Rasulullah SAW ceritain kepada kita tentang adab Allah. Berarti mungkin ya, di antara kita ada yang berpotensi masuk ke neraka. Ada yang berpotensi masuk ke neraka. Ayo kita tingkatkan ibadah kita. Kita taubat kepada Allah Subhanahu hatta akal sampai mereka ikrar. Mereka ikrar ya, buat meningkatkan ibadah. Mulai sekarang katanya sahabat ba'duhum ba'd, ane mau sholat malam semalaman. Mulai sekarang ane mau puasa sunnah setiap hari. Mulai sekarang dan sekali-kali faltanzur nafsu. Setiap pribadi hendaknya mengoreksi, muhasabah. Lihat celengan amal kita. Maka dapat lihat apa dari umur kita yang udah kita tabungin buat akhirat kita. Ayo koreksi kita. Ya, nggak usah kilas balik setahun kita ngapain aja dalam ibadah. Setiap harinya ada kebiasaan kita. Setiap hari kebiasaan kita, jam kita, umur kita, nafas kita banyakkan untuk akhirat, untuk Allah, apa sebaliknya? Banyakkan jalan ke surga, apa ke neraka, Bu, kira-kira? Jalan dibanyakkan ke surga, apa ke neraka? Karena ya, kullul ta'ah baridul iman, wa kullul ma'siyah baridul kufar. Setiap ketaatan, setiap ibadah kita lagi bikin jembatan ke surga kita. Setiap maksiat kita lagi bikin jembatan ke neraka kita. Sekarang kita koreksi, rajin mana kita bikin jembatan ke surga, apa ke neraka? Rajin mana kita duduk di pengajian, apa nonton sinetron kira-kira? Untuk jadi malaikat. Kan jadi malaikat ini namanya. Capek juga. Akhirnya mereka sepakat, ayo dah sekarang kita nabas. Kita utus beberapa orang untuk ke rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan ibadatuhu fi sirrihi, tentang bagaimanakah ibadah Nabi Muhammad SAW di dalam kesendiriannya. Di rumahnya Rasulullah bagaimana sih? Akhirnya Anas bin Malik meriwayatkan, ja'at salah satu rahtin ila buyuti azwaj Nabi SAW. Datang 3 kelompok rahat itu 10 orang. Bilangan antara 1 sampai 10. Kalau nafar 1 sampai 9 berarti 10. 10 orang dikali 3. Bagi tugas 30 orang itu ke rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW buat sensus. Cuman sensusnya beda sama sekarang ya. Kalau sekarang sensus kan sensus kependudukan, sensus ekonomi. Kalau dulu sensus ibadah. Sensus ibadah. Sebetulnya kalau buat kayak Pak RT, sensus ala zaman Rasulullah SAW kalau dipraktekkan bagus juga ya. Jadi yang disensus itu bukan cuma data ekonominya aja, kan, tetapi ibadahnya. Jadi yang dapat bantuan umpamanya yang sholat subuhnya berjamaah, bagus gak kira-kira itu? Yang suaminya Pak RT sampai indah. Kali ada manfaatnya. Kira-kira tambah makmur nggak tuh? Makmur pastinya. Kemudian akhirnya wasa'adu. Mereka bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang bagaimanakah Rasulullah SAW kalau di rumah. Wa qulna, menjawab istri Rasulullah SAW alaihi wasallam, yaf'al kama yaf'al rijalukum. Yang dikerjakan Rasulullah SAW sama kayak suami-suami kalian, kayak rijalukum, kayak laki-laki kalian. Rasulullah SAW itu ya pernah jahit baju sendiri. Rasulullah pernah jahit sendal sendiri. Rasulullah SAW bersih-bersih rumah. Rasulullah SAW kalau istrinya lagi ngobrol, Rasulullah diem, nggak pernah motong pembicaraan orang. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ilal aswaq, kadang-kadang pergi ke pasar kalau memang ada yang harus dibeli. Rasulullah SAW pergi ke pasar. Akhirnya sahabat bertanya, yang kami maksud ibadahnya. Gimana kira-kira ibadahnya Nabi Muhammad SAW? Oh, ibadah Rasulullah SAW juga biasa aja. Rasulullah sholat tahajud tiap malam karena beliau wajib sholat witir. Witir buat Rasulullah SAW wajib. Tapi nggak semalaman Rasulullah tahajud. Rasulullah SAW tahajud paling ya sekitar mungkin kadang-kadang 6 juz begitu. Ya, dalam 2 rakaat 6 juz. Kalau buat kita kan banyak ya pasti. Kalau buat sahabat itu sedikit. Karena Sayyidina Utsman aja setiap malam tahajudnya 30 juz. Sayyidina Utsman bin Affan 30 juz 2 rakaat. Tahajudnya kita 30 juz berapa rakaat?
Lama ya? Masih bagus ada bulan Ramadan, ada pengajian-pengajian Quran kayak begini ya. Kita jadi kenal sama Al-Quran. Quran itu warisan Allah. Quran warisan Allah. Man wada'ahu amamah qadahu ilal jannah wa man wada'ahu wara'ah qadahu ilan nar. Siapa umat ini Nabi Muhammad SAW meletakkan Al-Quran di depannya akan dituntun oleh Quran ke surga. Siapa yang naruh di belakangnya dituntun diseret ke neraka. Ulama mengatakan bagaimana sifat yang meletakkan Al-Quran di depan. Orang yang meletakkan Al-Quran di depan adalah setiap hari tidak kurang baca 200 ayat. 200 ayat dari Al-Quran. Kalau orang yang meletakkan di belakang itu setiap hari bacanya kurang dari 200 ayat. 200 ayat itu banyak apa sedikit? Sebetulnya sedikit. Kita sholat 17 rakaat yang wajib aja, Al-Fatihahnya udah 100 ayat lebih, Bu. Betul apa kagak? 7 dikali 17, lebih gak tuh? Lebih udah. Tinggal nambahin sedikit lagi. Mungkin ini kalau sholat suratnya jangan yang pendek-pendek mulu, dipanjang-panjangin juga biar nyampe tuh haknya Al-Quran. Haknya Al-Quran. Akhirnya ketika diceritakan tentang ibadahnya Rasulullah SAW, Rasulullah puasanya bagaimana kata sahabat? Rasulullah puasa, tapi nggak setiap hari. Puasa Rasulullah adalah puasa Senin Kemis. Kalau mau ditambah juga Ayyamul Bid, 13, 14, malam purnama. Itu puasanya Rasulullah SAW. Jarang. Kalau Rasulullah SAW puasa banyak itu selain bulan Ramadan paling banyak di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Rajab nih, bulan sekarang puasa Rasulullah SAW. Ketika sahabat bertanya sensus ibadahnya Rasulullah SAW, hatta yataqalluna ayyahsibuna qalila. Sampai sahabat pas kumpul nanya di sana bagaimana beritanya, di sana bagaimana. Ketika mereka kumpul, akhirnya mereka mengatakan, loh, kok Rasulullah ibadahnya cuma sedikit? Kok Rasulullah ibadahnya? Ini Rasulullah SAW, satu-satunya makhluk Allah. Ya, alhamdulillah penceramah kedua udah datang. Bercanda maaf. Satu-satunya, Bu, nama makhluk Allah yang kalau kita sebut kita dapat pahala siapa ya? Nabi Muhammad. Kalau kita nyebut nama orang lain pasti dapat pahala apa kagak? Enggak. Nyebut nama Nabi pasti. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan ma shalla alaihi ahad illa wa sallat alaihi al-malaikah, kata Rasulullah SAW. Tidak salawat kepada saya satu orang kecuali malaikat salawat buat dia. Wa man shalla alaihi sallat alaihi al-malaikah shalla alaihi Allah. Siapa orang yang malaikat salawat kepada itu orang, maka Allah juga bersalawat kepada dia. Wa man shalla alaihi Allah, siapa orang yang Allah udah bersalawat kepada dia, ma yabqa syai'un fis samawati sab'i wala fil ardi illa wa yusalluna alaihi. Enggak tersisa makhluk di langit dan bumi kecuali manusia, jin dan setan, kecuali semuanya beristighfar buat orang itu. Bayangin begitu agungnya nama Nabi Muhammad. Sampai dengan menyebutnya bisa menghantarkan orang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ternyata pas disensus kegoda nih sahabat, kok ibadahnya Rasulullah SAW sedikit. Ini kemasukan setan. Sahabat digoda sama setan. Ketika mereka kumpul saling bertanya. Akhirnya sahabat mengatakan, man ana ma Rasulullah SAW. Tapi siapalah kita kalau mau dibandingin sama Nabi Muhammad SAW? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu satu-satunya ya orang yang Allah menjamin dosa yang lalu dan yang akan datang masih hidup sudah diampun sama Allah Subhanahu wa taala. Amma ana, tapi kata dia, kalau saya kata sahabat di sini enggak disebutkan namanya. Ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, syarahnya Sahih Bukhari, Fathul Bari. Amma ana, saya sebetulnya kata ini sahabat, udah berapa bulan ini saya puasa setiap hari loh, kata dia. Udah berapa bulan ini saya sholat malam semalaman loh. Dan bahkan udah berapa bulan ini saya kagak kumpul sama bini, kata dia. Orang tuh kalau habis muji kita, ini hukum kebiasaan manusia. Kalau habis muji seseorang tapi setelah itu menyebutkan tentang dirinya, biarin di situ aja ya, terima kasih.
menyebutkan tentang kalau air udah disediain berarti udah merasa bosan ya? Belum. Lanjut Bapak ya? Ya. Iya, masih. Pak Ustadz minum dulu aja. Yang semangat. Iya. Minum biar nggak serak. Ntar dia malu. Orang itu kalau dia memuji kita kemudian abis itu dia menyebutkan tentang dirinya yang lebih daripada pujian itu, berarti dia bukan lagi mau muji, dia lagi mau apa? Pamer. Ini sahabat bilang, oh Rasulullah SAW hebat, udah diampun Allah. Tapinya dia bilang ibadah dia lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ini sombong kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka agwahumus syaitan, ketika mereka ini ditipu sama setan, ya, ditipu sama setan karena ibadahnya takut terhadap neraka, bukan mau cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Rasulullah SAW katakan? Antumul ladzina qultum ana kada wa kada. Kalian, kata Rasulullah SAW, yang sudah mengatakan, oh saya sholat tahajud semalaman, oh saya ini puasa setiap hari, oh saya udah kagak ketemu sama bini beberapa bulan. Ama wallahi, kata Rasulullah SAW, demi Allah, sumpah Nabi Muhammad SAW, inni la akhsyakum lillahi wa attaqum lahu. Demi Allah, sayalah orang yang paling takut kepada Allah. Sayalah orang yang paling takwa kepada Allah. Sayalah orang yang paling dekat sama Allah, yang paling akrab sama Allah. Sayalah orang yang seumur hidup selalu Allah ada di hati saya. Boleh kita mungkin sahabat sholatnya lebih banyak dari Rasulullah SAW, tapi apakah bisa sholat yang semalaman itu Allah yang ada di hatinya? Bisa apa kagak? Nggak usah semalaman, sahabat sholat 2 rakaat aja disuruh khusyuk sama Nabi Muhammad SAW, gagal semua, nggak ada yang berhasil. Ini sahabat, bagaimana kita? Di sini al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa min hadhil qissah hadhil waqa'. Dari kisah nyata ini dapat kita ambil pelajaran, anna man arada ay yakuna arifan billahi wa aliman bihi fala yaj'al mu'azzamata ibadatihi ibadatun zahiratun faqat. Siapa orang yang pengen akrab sama Allah, menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen jadi orang yang arif billah, ma'rifat billah, jangan hanya mengagungkan ibadah yang zahir saja. Jangan hanya mengandalkan ibadah yang zahir saja. Karena ibadah zahir Allah sudah menggambarkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin fawajadnahu haba'an mansura. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita beramal kita maju menghadap kepada Allah, Allah lebih maju lagi kepada kita. Seberapa maju Allah sampai memasuki hati kita. Wa qadimna ila ma amilu. Aku maju, kata Allah. Setiap mereka beramal, hamba setiap beramal, mereka menghadap, saya menghadap, kata Allah. Saya menghadap, saya periksa hatinya, saya periksa. Udah belum amalnya itu untuk saya. Tapi kebanyakan sayangnya, kata Allah, fawajadnahu haba'an mansura. Tapi sayangnya kebanyakan daripada amal itu saya dapati hanya seperti atom saja yang berterbangan. Atom berterbangan bisa diambil apa kagak? Bisa dimanfaatin apa enggak? Enggak manfaat. Ini kata Allah. Ini kalau cuma mengandalkan amal ibadah yang zahir saja. Sedangkan amal itu banyak dan Allah mengatakan, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la ila a'malikum walakin yanzur ila ma fi qulubikum wa ila niyatikum. Yang Allah lihat hati kita, yang Allah lihat kita punya niat di dalam ibadah. Sedangkan ibadah jangan lagi yang masalah hati. Rasulullah SAW sebelum alam ini ada, beliau itu makhluk yang pertama diciptakan sama Allah. Berupa apa? Nur. Dan itu beliau sudah hidup. Beliau mengatakan beliau kecerdasannya, daya ingat Rasul dapat mengingat semua kejadian masa hidupnya. Sampai masa alam nur, beliau ingat 2000 tahun Rasulullah berzikir, bertasbih di hadapan Allah Subhanahu, bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu di antara ibadah selain ibadah hati, ada ibadah akal, mikir.
Kenapa kita disebut majelis taklim ini taman surga? Tadi kata beliau, siapa orang yang datang ke majelis taklim sama aja dia lagi datang ke surga. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ngajak orang ke pengajian, yuk mau ikut ke surga apa kagak? Kalau kagak mau, kan dia kagak bakalan berani bilang kagak mau, kira-kira. Kalau kita ajak ke majelis bisa nolak, kalau dia ajak ke surga nggak mau, berapa apa kagak? Berapa? Modal sendiri. Kenapa? Karena di majelis taklim ini kita bisa tafakur, bisa merenung kita. Dengan hikmah, barangkali ada kalimat yang ada masuk ke dalam hati, bermanfaat. Sedangkan tafakur ini pahalanya, seorang sahabat bernama Al-Miqdad ibn Al-Aswad mengatakan, dakhaltu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Al-Miqdad, suatu hari ana masuk bertamu ke rumahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ketua santrinya Nabi Muhammad SAW. Wa qala li, Abu Hurairah mengatakan kepada saya, kata Al-Miqdad, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sana. Ngelamun sebentar itu pahalanya lebih gede daripada ibadah zahir setahun. Ngelamun, Bu. Tapi ngelamunnya entar dijelasin. Karena ngelamun ini ada yang ibadah, ada yang ada yang pahala, ada yang dosa. Ngelamun yang ibadah, ngelamun yang apabila setelah ngelamun iman kita tambah kuat, syukur kita tambah kuat, keyakinan kita kepada Allah tambah kuat, husnudzan kita tambah kuat. Ini baru namanya lamunan yang pahalanya besar. Tapi kalau habis ngelamun, iman kita tambah lemah, syukur kita tambah hilang, sabar kita tambah habis, zon kita tambah buruk kepada orang, ini lamunan yang bawa kita ke neraka. Nah, ngelamun yang beribadah nanti akan dijelaskan lamunannya seperti apa kalau masih ada waktunya. Kemudian kata Al-Miqdad, orang yang sama, dakhaltu Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Di hari yang berbeda, kebetulan Anda bertamu lagi ke Abdullah bin Abbas. Tadi Abu Hurairah. Kebetulan Abdullah bin Abbas mengatakan hadis yang sama, cuma sedikit berbeda. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sami'tu, aku mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sab'a sinin. Ngelamun sebentar pahalanya lebih gede daripada ibadah 7 tahun. Bayangin ibadah 7 tahun, ada yang pernah kuat nggak? Ngaji 3 jam aja kira-kira datang lagi nggak bulan besok? Kalau sekarang pengajiannya 3 jam nih, belum tentu ya, istikharah dulu mungkin ya. Dari pengajian yang lebih singkat. Sab'ah sinin. Yang menarik lagi, di hari yang berbeda, orang yang sama, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, ini ada di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawi. Aku bertamu kepada As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nyampaikan hadis yang sama dengan versi sedikit berbeda. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sami'tu, aku dengar sendiri Rasulullah SAW mengatakan, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sab'in sana. Ngelamun sebentar pahalanya lebih gede daripada ibadah 70 tahun kagak berhenti-berhenti. Tabungan ini tabungan yang luar biasa. Akhirnya bingung ini Al-Miqdad bingung. Dakhaltu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Langsung deh ane ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ane bertamu kepada Rasulullah SAW. Ane tanya kepada Rasul tentang perbedaan ini. Ya Rasul, ane ketemu Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, engkau bersabda demikian. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, engkau bersabda demikian. Kata Sayyidina Abu Bakar, engkau bersabda demikian. Rasulullah SAW cuma tersenyum dan mengatakan sadaq. Semuanya benar, kata Nabi Muhammad SAW. Semuanya benar. Ud'uhum indi. Kata Rasul, panggil semuanya, panggil semuanya, tiga-tiganya panggil. Karena memang kenyataannya itu semuanya disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu disabdakan oleh Rasulullah. Setelah kumpul semuanya, Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah, Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kaifa tafakkuruka wa fi madza? Inti kalau ngelamun mikir apaan? Sehingganya saya bersabda di hadapan Anda, kalau tafakkur 1 saat pahalanya kayak ibadah lebih daripada ibadah 1 tahun. Ini model ibadahnya inti, ngelamunnya inti. Karena Allah yang merintahkan Rasul bersabda demikian. Qal tafakkuri ya Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, aku kalau ngelamun memikirkan
fil ayat di dalam firman Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang ahli mikir, orang-orang yang cerdas itu pandai memikirkan tentang bagaimana cara Allah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi dan di antaranya. Mikirin ciptaan-ciptaan Allah. Ciptaan-ciptaan Allah. Contoh ciptaan Allah ya, kayak buah-buahan, buah kelapa begitu. Anda sering kasih contoh buah kelapa. Buah kelapa itu dalamnya putih, dalamnya ada airnya. Sekarang Bu, itu air masuknya lewat mana kira-kira? Ada selangnya apa kagak? Mulai kapan air kagak butuh jalan? Kalau memang itu air lewat pohonnya, secara akal kira-kira manis apa kagak? Ada nggak batang kelapa rasanya manis? Ya ada kan? Ini betul-betul murni kuasa Allah. Tapi untung kelapa ada banyak di dunia. Coba cuma satu, viral itu kelapa. Nggak ada jalannya, nggak ada jalannya. Betul kan nggak ada jalan, nggak bocor dia. Tapi ada di dalam, selalu ada. Yang ketika kita memperhatikannya, mencermatinya, nggak ada jawaban kecuali Subhanalladzi khalaqa hada. Maha suci Allah yang mampu menciptakan ini. Nggak ada yang mampu selain Allah menciptakan. Nggak usah yang lain, baru kelapa aja nggak bisa. Contoh juga ya, kayak buah semangka umpamanya begitu. Buah semangka itu buah kedoyangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW minal fawakih di dalam kitab Nurul Absar paling senang dua macam buahan, al-inab wal bitih, anggur sama semangka. Dan ternyata semangka ini banyak manfaatnya untuk kesehatan. Rasulullah SAW di dalam Nurul Absar sampai beliau tuh kalau makan kan cuma pakai 3 jari. Wa yasta'in birabi'ah. Kadang-kadang kalau repot minta tolong sama tangan keempat, 4 jari baru. Tapi kalau udah makan semangka, ya beliau itu makan semangka biadaihi bikaffai, pakai 2 tangan begini. Saking lahapnya tuh sampai begini Rasulullah SAW dalam sejarah. Kalau makan al-bitih, semangka. Semangka warnanya merah. Rasanya manis, gulanya dari mana? Gincunya dari mana? Kok bisa? Daunnya hijau, batangnya hijau, numbuhnya dari tanah. Kok bisa manis? Mulai kapan manis nggak butuh gula? Mulai kapan manis nggak butuh? Nggak bikin diabetes lagi? Bikin diabetes nggak? Nggak tahu deh, tanya sama dokter. Kita pikirin itu, yang mana kalau kita memikirkan itu akhirnya kita tambah kuat iman kita kepada Allah. Iman kita tambah kuat kepada Allah. Maka itu ngelamun itu, memikirkan makhluk Allah itu pahalanya lebih gede daripada kita ngaji setahun begini. Dan ini peluang kita buat ikut sama orang-orang zaman dulu masuk surga, karena orang-orang zaman dulu hebat-hebat banget ibadahnya. Kalau kita kan ngaku kalah, udah dosa, balapan kita di depan kemana tahu, pahala kita ketinggal. Kira-kira kalau lomba masuk surga sama orang zaman dulu, menang mana? Menang orang zaman dulu. Ini baru buah-buahan. Tapi semangka juga ada satu pohon, semangkanya kagak manis. Bedanya di mana itu? Yusqa min ma'in wahid. Disiramnya dari air yang sama. Kok bisa ada yang manis, ada yang kah? Rahasianya rezeki yang makan. Mungkin yang manis sholat duhanya karena Allah. Yang dapatnya yang kagak manis mungkin nggak sholat duha. Rahasia Allah. Ini baru buah-buahan. Belum, coba anggota badan kita, pernah nggak kita pikirin anggota badan kita? Belum lama ini, berapa bulan lalu ada seorang di Jawa Timur sana pakai motor gede. Pakai motor gede, rombongan motornya jatuh. Ini kisah nyata. Yang bercerita seorang kiai dari Bondowoso. Motornya jatuh, kaca spionnya pecah. Pecah kaca spionnya, itu kena satu matanya. Sampai matanya juga, retinanya pecah. Pergi ke rumah sakit di Surabaya. Kata dokter, ini mata sampean yang satu udah nggak bisa diselamatin lagi karena mata nggak ada pabriknya. Mata nggak ada pabriknya. Siapa selain Allah yang bisa bikin mata? Nggak ada. Akhirnya nanya dia ini orang kepada dokter, dok, gimana caranya biar saya bisa punya mata lagi? Caranya harus beli dari orang yang masih hidup. Harus beli dari orang yang masih hidup.
Pesan dia sama dokter, dok, kalau ada orang sakit di sini mau jual mata, kasih tahu, saya beli 5 miliar. Ini nyata. Kasih nomor telepon dia. Barangkali ada yang mau jual. 5 miliar. Lumayan. 5 miliar. Ada yang mau jual enggak? Enggak ada. Sepakat enggak ada? Berarti kita setuju mata kita lebih mahal dari 5 miliar. Betul apa enggak? Setuju ya? Dapat dari mana kita mata ini? Dari Allah. Apa yang Allah minta? Apakah Allah kita suruh bayar sama Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruh bayar sama sholat 5 waktu cuma tuh. Kalau orang perempuan kalau mau masuk surga, kalau mau bersyukur, idza salat khamsaha disuruh salat 5 waktu. Sama syahraha puasa di bulan. Hafizat farjaha, jaga auratnya dia, jaga kesunatannya dia, wa ta'at zaujaha dakhala jannah min ayyi babin sya'at. Taat sama suami, maka masuk surga lah dia di pintu yang mana dia mau masuk surga. Tuh surganya perempuan udah apa lebih dulu ibu-ibu daripada saya. Udah bosan dengar itu, bukan buat didengar, diamalkan. Tapi buat diamal, kita sepakat ini mata ini harganya bahkan berapa miliar pun kita kagak jual baru satu mata. Tapi kenapa kita masih seakan-akan kita ini Allah kadang-kadang kayak kagak sayang sama kita, kata kita. Seakan-akan Allah nggak pernah ngasih nikmat kalau kita lagi susah. Rasulullah SAW kalau fisarra, kalau dalam keadaan mendapat nikmat, beliau mengatakan Alhamdulillahil mun'imil mufaddil. Alhamdulillahil mun'imil mufaddil. Segala puji bagi Allah yang memberi nikmat dan memberi anugerah. Kalau Rasul dapat nikmat, wa kana yaqulu fil dharra, tapi kalau beliau lagi dapat musibah, Rasulullah kalau dapat musibah, selain ucapan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa ucapan beliau? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segalanya. Karena segalanya ini, nih contoh anggota badan kita, satu mata ini aja harganya sangat mahal. Betul apa enggak kira-kira? Betul. Mudah-mudahan ini kisah bikin kita termotivasi buat selalu bersyukur. Karena terbukanya anugerah Allah, terbukanya rezeki Allah itu dengan syukurnya kita kepada Allah. Oleh karenanya afdhalud doa, kata Rasulullah, alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah bersyukur. Al-iqrar bin ni'am, mengakui terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah. Jadi kita pikirin satu-satu anggota tubuh kita itu kayak dapat pahala ibadah 1 tahun. Akhirnya kata Rasulullah SAW, tafakkuruka khairun min ibadah sana. Ngelamun model ente itu pahalanya lebih gede daripada ente wirid setahun. Daripada ente ibadah 1 tahun. Berarti Allah baik banget kan ya? Baik banget. Kemudian nanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Ibn Am, wa kaifa tafakkuruka? Kalau ente wahai Sayyidina Abdullah, kalau ngelamun bagaimana? Kok lebih hebat ini dari Abu Hurairah, pahalanya 7 tahun ibadah. Ini kalau aneh mau selesaikan bantet. Jadi meskipun antum udah bosan, paksain ikhlas. Lonjoran nggak kok? Kalau nggak malu. Paksain ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas kan percuma. Gak apa-apa, terusin ya. Ditanya Abdullah bin Abbas, ngelamunnya bagaimana kalau lebih hebat? Wakan tafakkur ya Rasulullah SAW fil maut wa ma ba'dal maut. Ane kalau ngelamun ya Rasulullah SAW, ane ingat mati. Ane ingat mati dan ane ingat setelah mati. Setelah mati masuk ke kuburan, di dalam kubur ane sendirian. Kalau ane matinya su'ul khatimah nanti bagaimana? Kalau ane matinya su'ul khatimah, ini sahabat Abdullah bin Abbas masih takut su'ul. Padahal setiap hari kagak bikin dosa, kita setiap hari bikin dosa kepedean. Iya enggak? Keliwat pede kita. Kayaknya pasti husnul khatimah. Mudah-mudahan diijabah sama Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Hatta aja'al abki. Sehingganya kata Abdullah bin Abbas, ya, setiap aku ini ngelamun, aku menangis. Setiap aku ngelamun, aku menangis. Menangis mengingat dosa, menangis bertaubat kepada Allah. Jadi
Jadi istighfar kita yang disertai dengan tangisan taubat itu jauh berbeda dengan istighfar yang hanya pekerjaan lisan saja, yang hanya menghitung tasbih saja. Perbedaannya kayak ibadah sesaat itu sama ibadah 7 tahun lebih. Jangan lagi kita manusia, disebutkan marra ba'dun Nabi SAW di dalam kitab Qiraah. Wara'a hasad fil tariq kharajat min halma. Suatu hari seorang nabi di dalam kitab Qiraah lewat jalan melihat ada batu keluar air. Ada batu keluar air. Diambil sama ini nabi. Adunnuhu Rasulullah SAW. Di situ disebutkan ba'dun nabi, tapi yang menyangka adalah Rasulullah SAW karena ayat yang dijelaskan sama ini batu. Akhirnya ini nabi ketika melihat ini air, ini batu keluar air, bertanya ayyuma'in hada kepada itu batu. Batu ini air apaan? Kerikil-kerikil hasad. Ini air apa? Batu itu mengatakan mundu sami'tu qawla ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Mulai aku mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar daripada neraka itu manusia dan bebatuan. Bahan bakar. Bahan bakarnya neraka manusia dan bebatuan. Lam azal abki. Kata ini batu mulai ada dengar itu firman, aneh nggak berhenti menangis, kata dia. Ini batu nggak berhenti menangis, takut masuk neraka. Kira-kira batu punya dosa apa kagak, Bu? Batu punya dosa apa kagak? Batu kalau kena orang, itu yang dosa batunya apa yang lempar? Yang lempar. Batu kagak punya dosa, takut masuk neraka. Kita punya dosa apa kagak? Kapan mau dihapus? Kapan mau minta maaf sama Allah dengan air mata? Air mata Allah ciptakan bukan buat nonton film India, Bu. Ada harganya ini air mata. Mahal air mata kita. Hatta ja'al abki. Kata ini batu, aneh gak berhenti menangis ketika Allah mengatakan bahan bakar daripada neraka termasuk batu. Padahal batu yang masuk di neraka bukan batu dunia. Tapi kalau manusia yang masuk neraka, manusia yang di mana? Mudah-mudahan majelis ini bikin kita taubat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Hatta aja'al abki. Beliau betul-betul membayangkan kalau saya suul khatimah, kata Abdullah bin Abbas, dikubur saya akan diadab. Bagus kita punya madhab Syafi'iyah, Bu. Madhab Syafi'iyah ini ya, di dalam berbagai kitab, di antaranya Kasyifatus Sajak, bukan hanya boleh mengqadha sholat yang tertinggal, tapi wajib hukumnya. Kalau kita masih hidup, merasa dulu punya sholat yang tertinggal, wajib diqadha. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Karena kalau satu sholat aja ada yang masih hitungannya bolongmu, hisab kita bakalan totalitas. Bukan cuma hisab yang totalitas, dikubur kita bakalan ditemenin ame hayat. Orang yang meremehkan sholat tuh ya, dikuburnya pertama dijepit ambil kubur sampai tulang rusuknya yang balik kayak begini. Kemudian tuh tahta qabri hinar hatta yataqallab 'alal jamri lailan wa nahar. Di bawah kuburnya itu dibakar sehingganya kuburnya menjadi bara. Bolak-balik ke kanan di bara api. Mudah-mudahan ya pegelnya ngaji sekarang hapus dosa kita. Amin ya Allah. Tapi kalau sholat itu kunci. Kalau masih ada dulu kira-kira sholat kita yang pernah bolong, kotor, Bu. Wajib. Menurut kaul Imam Syafi'i. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh, nggak apa-apa, kita ngambil kaul yang ini. Kenapa? Karena kalau sholat kagak boleh dikodok, bagaimana taubatnya orang yang pernah meninggalkan sholat? Alhamdulillah, ikhtilaful ulama untuk umat Nabi Muhammad SAW rahmatullah. Ini kekhususan buat ini umat. Kalau umat-umat sebelum Rasul, ikhtilaful a'immah ada. Kalau ada imam, itu beda pendapat, dua-duanya masuk neraka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, imam beda pendapat. Selama ini memenuhi syarat menjadi imam, yaitu hafal Quran, hafal tafsir, ilmu hadis tahu, hafal ratusan ribu hadis, dua-duanya ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Dan imam madhab 4 semuanya memenuhi syarat mujtahid. Memenuhi
syarat mujtahid. Jadi wajib kita qadha. Kalau udah dikubur diadab, kita bangkit. Kalau kita ini akhirnya yuhasabuna, dihisab dengan tulil hisab. Kalau hisab kita total tuh, ya, kita akan diyugamu, wa yurfa'u, wa yunsabu ala ru'usil khalaik. Di mahsyar kita bakalan diberdiriin di atas makhluk. Kita disuruh baca sejarah hidup kita, mulai akil balik sampai wafat. Kita baca, disaksikan sama manusia sebanyak-banyaknya. Oh, saya hari ini jam segini lagi begini, jam segini lagi ngomongin orang, jam segini lagi ngomongin bulan. Nah lo, bagaimana tuh orangnya akhirnya dengar? Ketika baca sejarah hidup ini, kenapa mahsyar ini sampai lamanya luar biasa? Setelah dia baca sejarah hidupnya, hatta ya jitami lahun nas, sampai orang pada ngedemo. Orang pada ngedemo. Itu kenapa Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Waktu hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari kawannya. Kenapa dia lari? Oh, ane pernah ngomongin dia, ane pernah punya dosa sama dia. Kalau belum dimaafin, belum selesai dan salat kita kagak lengkap, baca itu. Dan setelah selesai kita baca, Allah mengatakan, ya ahlal mauqif, penduduk mahsyar, hadza huwa fulan bin fulan. Inilah orangnya, fulan bin fulan, yang barusan kalian dengar sejarahnya. Faman kana minkum lahu alaihi hajah, khudhu hajatakum, khudhu haqqakum. Maka barang siapa dari kalian yang punya hak sama ini orang, punya hak. Kalau dari sejarah hidupnya tadi dia pernah ngomongin ente, dia pernah bohongin ente, dia pernah marahin ente, melototin ente, ambil hak kalian. Ambillah, sampai manusia berbondong-bondong. Oh, saya pernah, dia ngomongin aneh ternyata. Jadi waktu itu orang yang paling banyak digibahin, paling bersyukur. Yang paling banyak gibah, paling nyesel. Nyesel aneh ngomongin orang lu, gara-gara dia sih. Nah, itu sifat penduduk neraka tuh, main salah-salahan. Kalau penduduk neraka tuh, ya Allah, ini gara-gara dia. Dia juga bilang, sampai subuh mau, begitu. Ya Allah, adab dia 2 kali lipat ini di dalam Quran. Beri dia adab lebih, ya Allah. Saya ngomongin orang, gara-gara dia yang ngajak. Saya ikut joget-joget tuh ya, senang, dia yang ngajak nih. Nah, kata dia, ya Allah, kan dia udah dewasa, udah bisa mikir, nggak boleh ngikut. Debat. Apa kata Allah? Tenang, kata Allah. Likullin minkum di'fun minal adab. Tenang, permintaan inti dua-duanya saya kabul. Adab kalian saya lipat gandakan. Bonus adab. Ya Allah. Kalau penduduk neraka sifatnya tasabbuh, saling memuji. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Inti ngajak aneh hadir ke pengajian Ummahatul Jannah. Gara-gara itu aneh masuk surga. Amin. Umul qaum alladzi la yashkabihim jalisuhum. Majelis zikir, majelis Quran, majelis ta'lim adalah tempat yang satu sama lain saling mengajak ke surga Allah. Amin. Al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu akan ikut agama temannya. Faltantur nafsun ila man tujalis. Manusia akan ikut agama orang yang dia bergaul. Maka lihatlah engkau bergaul dengan siapa. Engkau bergaul dengan ahli majelis itu nasibnya ke surga, ente bakalan ikut dia. Ente bergaul sama orang yang ahli maksiat, ente ikut sama dia. Mudah-mudahan jadi magnet surga semuanya. Amin. Saya ngajak orang untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi udah mulai kelamaan. Ngelantur lagi. Lanjut, enggak apa-apa. Lanjut. Itu ini orang sampai nanya kepada Allah. Ya ilahi, dakfani dunia bima ukafi'u. Ya Allah, dunia udah kagak ada. Anda mati cuma bawa badan. Enggak punya apa-apa. Mau saya bayar pakai apa pendemo ini? Orang-orang yang pernah digibahin, yang demo itu mau saya bayar pakai apa? Faqala lil malaikah, kata Allah kepada malaikat, khudhu ya min hasanati wa ansibu ila hasanatihim. Ambillah dari pahalanya ini orang. Bayar pakai pahala,
ambil dari pahalanya, berikan kepada yang mendemo. Tahu nggak Bu, gibah 1 kali itu pahala yang dia ambil sama Allah buat kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada yang kita gibahin, itu pahala lebih daripada sholat sunnah 10.000 rakaat Bu. 10.000 rakaat. Ini kata Rasulullah kepada Sayyidina Anas, tarkul ghibah ya Anas, ahabbu ilayya. Tarkul ghibah, engkau bisa meninggalkan majelis ghibah. Kalau udah mulai ada ghibah, engkau bangun, engkau pergi. Itu lebih saya senang daripada engkau sholat sunnah 10.000 rakaat. Berat. Mafhum mukhalafahnya, kalau kamu ghibah, kamu itu harus bayar 10.000 rakaat. Besok-besok ibu-ibu kalau mau ngegosip, hitung dulu sholat sunnahnya. Kuotanya udah nyampe apa belum? Kalau udah nyampe 10.000 rakaat, ya kalau mau dihadiahkan kepada tetangganya silahkan. Kalau sayang, ya lebih baik diam. Sukun salam. Diam itu salah. Sumtu hikmah. Diam itu banyak mendapatkan pelajaran hikmah. Mudah-mudahan ya Allah jaga lisan kita. Amin. Sebetulnya ghibah dosa kecil atau dosa besar sih? Tahu semua deh. Malu nggak sih kalau habis ghibah? Masa? Kalau malu sih besok lagi. Mudah-mudahan habis ini kita malu, karena itu aib. Itu aib. Kemudian akhirnya diambil itu pahala kita, orang-orang yang nuntut dikasih pahala. Kasih pahalanya semua sampai habis. Sampai habis. In kana sa'idan, kalau dia termasuk orang yang Allah sayang, orang yang termasuk catatannya adalah ahlul jannah, ditetapkan ketika 4 bulan 10 hari waktu di kandungannya, maka Allah bikin kosong-kosong. Allah bikin kosong-kosong. Jadi amalnya dia bisa untuk membayar semua dosanya kepada manusia. Pada saat itu Bu, kata Rasulullah, hatta taqulul mar'ah, sampai jangan lagi orang lain, sampai di situ ada orang perempuan mengatakan hadaka abi, au hadaka zauji, au hadaka akhi, sampai orang perempuan mengatakan, oh itu bapak saya, oh itu ibu saya, oh itu suami saya, oh itu kakak saya. Saya nggak pakai kerudung sama ibu nggak dimarahin, dituntut Bu. Saya keluar rumah belum sholat, meninggalkan sholat, sama bapak dibiarin. Saya foto, buka aurat, saya upload foto saya, bapak saya diem, dituntut. Itu yafirrul mar'u min akhi, maknanya itu. Kita punya kewajiban, kita madrasahnya anak-anak kita. Kita mau bawa kemana anak kita, ke surga atau ke neraka, kita yang menentukan. Mudah-mudahan kita dapat tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kita dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Terus dituntun ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. In kana syaqiyan, kemudian dibikin sama Allah kalau dia sa'id, itu jadinya kosong-kosong. Dosa kepada manusia habis dengan amal ibadahnya, dosa kepada Allah maafin saat itu. Kemudian akhirnya Allah letakkan sebiji zarah, sebiji atom daripada hasanah, daripada rahmat Allah, dia masuk surga cuma dengan itu. Dia masuk surga cuma dengan hal tersebut. Tapi kalau dia termasuk orang yang syaqi, orang yang celaka, orang yang penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, habis itu. Pahalanya sudah habis. Orang masih banyak ngedemo, akhirnya dosa mereka dikumpulkan kepadanya, masuk neraka lantas. Allahumma ajirna minan nar. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, tafakkuluka khairan min ibadah sab'ah sinin. Ngelamun kayak engkau itu, wahai Abdullah bin Abbas, ngelamun kayak ente, yang kalau ngelamun akhirnya jadinya menangis, bertaubat kepada Allah, minta maaf, menyesali dosa kepada Allah, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah 7 tahun. Tapi hati nggak dibawa, pikiran nggak dibawa. Ini Bu, sahabat, kelas lamunannya sahabat, ngelamunnya aja ibadah.
Kalau kita Bu, ibadah kita masih ngelamun. Betul apa enggak? Sahabat ngelamunnya ibadah. Saya ibadahnya ngelamun. Saya pernah Bu sholat lupa ini 4 rakaat apa 3 rakaat. Itu kalau bukan ngelamun namanya apa? Kalau ibu-ibu kayaknya enggak ya? Sama. Beda lagi. Ini kelasnya sahabat sama kita. Mudah-mudahan selamat kita. Amin. Yang terakhir, yang pahalanya lebih besar. Bertanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kok lebih hebat lagi ini Sayyidina Abu Bakar? Kaifa tafukkur fi madza ya Siddiq? Wahai Sayyidina Siddiq, ente kalau ngelamun mikir apa kok pahalanya gede banget sampai 70 tahun? Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Tafakkuri finnar ya Rasulullah SAW. Aku kalau ngelamun ya Rasul mikir neraka. Aku mikir neraka. Aku tahu Allah mengatakan neraka itu luasnya perjalanan 500 tahun. Dari ujung ke ujung 500 tahun. Di tahun yang satu harinya 1000 tahun. Wah, luasnya. Dan itu penuh dengan manusia nantinya. Aku kalau ngelamun mikir itu. Hatta aja'al ad'u. Tapi bedanya sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas ingat mati, ingat neraka, ingat adab, takut. Itu kita manusia normal begitu. Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Khariqun lil 'adah. Hatta aja'al ad'u. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu mikir neraka, ya, bukan malah takut, tapi malah berdoa. Sehingga ya Rasul, setiap saya ngelamun, saya berdoa. Setiap saya ingat neraka, saya berdoa. Apa doa beliau? Doa beliau adalah, saya cuma hafal ya, bukan saya juga mau doa ini. Karena saya yakin nggak ada yang berani baca ini doa. Karena doanya isinya minta masuk neraka, Bu. Ada nggak berani doa masuk neraka? Sayyidina Abu Bakar sampai mengatakan hatta aja'al ad'u. Apa doa beliau? Allahumma ij'alni yaumal qiyamah al-'azim bihad. Ya Allah, jadikan saya nanti di hari kiamat berbadan besar ya Allah. Berbadan besar. Gedein badan saya ya Allah sebesar-besarnya. Buat apa minta badan besar? Hatta tamla'un nara minni. Hatta tamla'un nara minni. Sampai engkau memenuhi neraka cukup dengan saya sendiri. Cukup dengan saya sendiri. Hatta yusdak wa'aduk. Sehingga janjimu dibenarkan ya Allah. Engkau berjanji waquduhan nas wal hijarah. Neraka akan penuh dengan manusia. Ya betul, penuh neraka dengan manusia. Tapi manusianya cukup saya Abu Bakar. Cukup saya Abu Bakar mewakili umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tudkhil 'alaiha ahadan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, tolong jangan satu pun daripada umat Nabi Muhammad SAW gak masukkan ke neraka. Jangan sampai. Cukup saya mewakili mereka masuk neraka, kata Sayyidina Abu Bakar. Ada yang berani doa kayak begini? Ditantang neraka sama Sayyidina Abu Bakar. Inilah orang yang kata Rasulullah SAW, lawudiya iman Abu Bakar fi kafah wa iman jami' ummati fi kafah lamalat bi iman Abu Bakar. Kalau iman Sayyidina Abu Bakar ditaruh di satu timbangan dan iman semua umat saya ditaruh di timbangan yang satu, masih kalah dengan yang satu ini. Kalah. Ini imannya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Bu, tafakkur yang paling tinggi kedudukannya adalah tafakkur yang dasarnya mahabbah. Apa dasar Sayyidina Abu Bakar tidak ingin ini umat masuk neraka? Gak pengen kita masuk loh ke dalam doanya. Karena Sayyidina Abu Bakar cinta kepada kita. Sampai Rasul mengatakan, senyum bangga Rasul sampai mengatakan, al-afu ummati bi ummati Abu Bakar. Umat saya yang paling mencintai umat saya Abu Bakarlah orangnya. Kalau mau tahu manusia dari umat saya setelah Rasul yang paling cinta sama kita adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan apa kata Rasulullah SAW? Tafakkuru kaya Abu Bakar. Lamunan ente itu lebih baik daripada engkau ibadah 70 tahun.
dasar kita untuk menasehati anak kita untuk memegang terhadap agama Allah. Kalau kita lihat orang tetangga kita nggak sholat, tegur. Sebelum negur, kita pikirkan, ya Allah, kalau saya nggak tegur, nanti dia kalau kagak sholat dia bisa masuk neraka. Kalau dia masuk neraka dia kasihan. Ngelamunnya ibu tentang keselamatan dia, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Memikirkan kita tentang nasibnya orang, nasibnya umat, nasib ukhrawiyah, nasib akhiratnya. Jadi ternyata memang orang yang tinggi derajatnya, orang yang paling besar cintanya kepada Allah, paling besar cintanya kepada Rasulullah, paling besar cintanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada hati kita, cinta kepada semua umat Nabi Muhammad SAW kayak cintanya Sayyidina Abu Bakar. Allahumma ij'alna muhibban. Ya Allah, jadikan kita sebagai pecinta. Ahyina muhibban, hidupkan kami sebagai pecinta. Wa amitna muhibban, wafatkan kami sebagai pecinta. Wahsyurna fi zumratil muhibbin. Kumpulkan kami nanti di akhirat dia bersama dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah yang tinggi, yang tinggi. Apalagi kalau cintanya kepada suami masing-masing. Kira-kira pahalanya lebih gede apa kagak? Kalau suami kita capek bu, udah masuk waktu subuh, ibu kalau sayang dibangunin apa kagak? Kalau sayang dibangun, biasanya dibangunin apa enggak? Bukan hormat, itu namanya biarin suaminya masuk neraka, betul apa enggak? Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Buat yang berbicara dan untuk yang mendengarkan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan atau kurang dapat dipaham. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya man faqah lil khair wa ala man yuwaffiqna lil khair wa inna alaihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Karena ini waktunya juga terbatas, jadi saya kasih 3 mungkin ya. Ya ibu yang paling silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri menemukan atau ditawari obat herbal supaya di bulan Ramadan tidak lemas, tidak pusing, karena kan usia yang semakin meningkat pasti membuat puasa Ramadan itu lemas gitu. Apakah itu diperbolehkan diminum? Tapi itu herbal, Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama obatnya itu halal dan tidak menjijikkan, kita tidak jijik. Contohnya kita jijik kayak cacing gitu, kita jijik jadi haram, maka itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kita tidur aja niat biar kuat ibadah dapat pahala. Minum obatnya juga jadi dapat pahala karena niat biar kuat ibadah. Nah, karena itu tidak ada larangan dalam syariat. Yang nggak boleh itu sebetulnya yang hilang, dan banyak ulama yang melarang minum obat bagi ibu-ibu menggugurkan bayi, itu yang nggak boleh. Menggugurkan, apalagi yang tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, ya silakan. Iya, belakang dulu boleh. Iya, ya. Dibantu. Pak Ustadz, saya juga mau tanya nih, karena anak-anak saya masih kecil ya, dalam pikirannya tuh, ya namanya anak masih kecil lah, lebih mementingkan game daripada ibadah. Gimana Pak Ustadz, doanya mohon gamer Ini pertanyaan nggak apa-apa. Jawabnya agak panjang nggak apa-apa. Apa namanya? Di dalam kita Tanbihul Muhtari dari Imam Sya'rani, beliau termasuk imam
termasuk Imam Sufi, Imam Tasawuf. Beliau di dalam bab pertama itu mengatakan, saya punya anak bernama Abdurrahman. Laisa lahu da'iyatun ilal ilmi. Anak saya itu nggak punya ketertarikan sama menuntut ilmu agama. Ketertarikannya sama main aja, senangnya main. Nah, dulu masih belum ada mainan kayak sekarang. Akhirnya alhamani Allah fi dzatil lailah. Suatu malam Allah mengilhamkan kepada saya untuk memasrahkan urusan anak saya kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya memasrahkan. Dengan sebenar-benarnya. Dalam artian saya jadikan wiridan saya setiap malam doa untuk anak saya. Kita doa untuk anak. Jangan lagi doa untuk anak, doa untuk tetangga aja di tengah malam dijabah Allah. Bagaimana untuk anak sendiri? Akhirnya anaknya menjadi khalifah. Imam Abdurrahman niat puasa Senin, Kamis, atau niat puasa Yaumul Bid, atau puasa bulan Rajab. Meskipun hadisnya dhaif, dikuatkan habis salat maghrib, salat sunnah 2 rakaat. Setelah salat sunnah 2 rakaat, salat sunnahnya nggak ada niat khusus juga. Boleh ba'diyah, boleh awabi, boleh mutlak. Setelah itu siapkan air di baskom. Siapkan air di baskom, cuci kaki ibu. Sudah bersih, jangan pakai air baskom itu. Sudah bersih, dicuci kaki kita. Kita baca surat Al-Fatihah 41 kali. Dihadiahkan untuk anak kita. Al-Fatihah 41 kali. Hadiahkan untuk anak yang dikuasain hari lahirnya tadi. Yang kita puasa di hari lahirnya. Setelah itu, ya, celupkan kaki kanannya ke air. Kaki kanan ibunya. Tiupkan air. Minumkan ke anaknya. Tidak apa-apa. Surganya anak di kakinya ibu. Bukan zalim. Ini kalau dilakukan untuk orang lain, dosa zalim gitu. Tapi untuk anak sendiri ini ibadah. Tak ada minum mahal. Kasih minum ke anaknya air itu. Itu Kiai Mahros mengerjakan itu. Istrinya mengerjakan puasa, suaminya ikut. Suaminya ikut karena memang beliau ulama, cuma 1 kali dipuasain. Guru saya bilang kalau 1 kali belum kelihatan hasil, lakukan lagi. Itu sampai anaknya baru dipuasain 1 kali, kafabihi ini yang masih muda minta sama sopirnya untuk diantar pergi. Diantarlah pergi. Sampai di tengah hutan suruh berhenti, minta turun. Turun, sopirnya suruh pulang. Nggak taunya dia mau pergi mondok, tapi nggak mau bawa nama bapaknya. Karena Kiai Mahfuz Ali terkenal. Kalau dia mondok pakai nama bapaknya pasti dihormatin. Jadi dia hilang 3 tahun. Hilang 3 tahun mondok tanpa kiriman dari orang tua. Pondok itu hukum rimba. Kalau nggak punya kiriman ya jadi pembantu. Di tukang cuci, tukang pijit. Ini anaknya Kiai besar. Pulang sekarang jadi Kiai besar. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Baru 1 pertanyaan lagi. Oh, saya. Dua boleh tidak kalau apa. Untuk ilmu mahal, ini ilmu mahal. Mau tanya masalah sholat qadha itu, katanya kalau kita mau bertobat, terus kita mengingat suatu yang ke belakang belum yang kelewatan, bisa diqadha. Nah, kapanpun itu bisanya, waktunya kapanpun bisa. Terus niatnya bagaimana, Habib? Demikian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk mengqadha itu kita dianjurkan umrah secepatnya. Jadi bahkan di waktu haram sholat saja kalau untuk qadha tidak haram. Kapan waktu haram sholat? Habis sholat subuh sebelum terbit kan haram sholat, boleh di situ qadha. Habis sholat asar qadha, boleh di situ qadha. Yang lebih hebat lagi kalau lagi umroh di Mekah qadha, itu lebih hebat lagi. Itu lebih hebat. Nah, untuk niat usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblat qadha'an lillahi ta'ala. Adaannya diganti dengan qadha'an. Walaupun kita misalnya dulu misalnya sholat asar yang lewat dengan jamaah itu gitu. Wajib diqadha. Jadi niatnya ke asar gitu apa? Iya. Jamaah itu ke asar apa? Jadi kalau kita masih ragu-ragu kira-kira punya sholat yang hilang, sholatnya habis sholat duhur lagi.
Habis sholat asar, nggak usah sholat sunnah, habis sholat isya di Ramadan, sholat tarawih itu niat qunut subuh, terus pahalanya lebih besar. Ya, sama-sama. Ya, satu lagi mungkin satu pertanyaan aja. Sama pertanyaannya sama Pak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebetulan di MT Umatul Jannah itu setiap bulan itu ada khatamul Quran untuk jamaah. Jadi ada 3 orang yang bulan ini khatam Al-Quran. Yang pertama Ibu Anita, barangkali dia nggak hadir ya, bisa di depan kalian. Keduanya Ibu Evi, ketiga Winda. Silakan ke depan. Ibu Leli yang asli dedeh dari MT Umatul Jannah. Nah, inilah khatam bulan Januari. Ada 3 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya. Rebutan. Angkat tangan. Tangan saja. Julukan untuk siapakah Ummahatul Mukminin? Ummahatul Mukminin itu julukan untuk siapa? Ya, silakan tunjuk tangan. Browsing. Ada kan di dalam kitab Ummahatul Mukminin. Arti Ummahatul Mukminin para ibu orang-orang yang beriman. Nah itu siapakah? Mereka itu siapa? Siapa? Berdiri ada ini, tunjuk tangan dulu. Ya, siapa? Ya, tunjuk tangan. Sudah betul? Maryam. Ummahatul Mukminin ini bukan panggilan untuk satu orang. Berapa orang? Beberapa orang? Belum ada yang betul, tapi ada yang hampir betul. Ya, siapa Pak Ustaz? Wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi dan Nabi atau Ya. Itu jawaban. Oh, itu ya. Istri Rasulullah. Alhamdulillah. Istri Rasulullah SAW itu ibu. Satu lagi, 2 lagi Pak Ustaz, silakan. 2 pertanyaan Dua lagi. pertanyaan. Susah itu ya. Pertanyaan kedua Ya, siapa? gampang kan ya Pak Ustaz? Apa doa kunut? Ayo silakan doa kunut. Doa kunut masa susah doa kunut. Nggak hafal. Doa kunut itu doa paling bagus di tengah malam. Allahumma inni biman hadid wa afina biman adab wa tawallani biman awalid wa barik biman wa qina syarra ma qad wa inna aina taqi wa lak yarid wa inna la yarid
wa innahu la yadimul wa la yahudu ala maqarid wa innahu la yadimul wa tabaraka rabbana wa ta'ala wa alhamdu wa wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Iya, meskipun ada salahnya tapi nggak ada saingannya. Nggak ada saingannya tadi. Nggak ada saingannya, jadinya benar. Jadi kalau saya ajarin nggak doa kunut ya. Padahal tiap hari dibaca, coba Tiap hari dibaca. Itu keluarga Pak Ustadz masuk aja tuh, ada keluarganya tuh. Masuk. Silakan keluarga dari Pak Ustadz. Habib. Dari Habib. Ini Ahmad. Jadi baru 2 ya? Satu lagi mungkin? Satu lagi. Oke. Karena ini ilmu, nama lengkap beliau siapa? Nama lengkap beliau siapa? Tunjuk tangan. Nama lengkap beliau. Siapa? Tangan itu kalau besar. Ya. Ben Haddad. Habib Salim bin Haddad. Al-Habib Salim bin Haddad. Al-Habib Salim bin Haddad. Yang mana Pak Habib? Leres. Silakan ditunjuk. Al-Habib Salim bin Bin Ahmad. Yang mana? Silakan tadi yang pemenang pertanyaan maju ke depan. Atas Cassandra, Teimas. Mana yang juara tadi? Yang juara mana juara depan? Lima sama tadi siapa? Satu lagi. Ibu maju Bu. Kayaknya tadi Ibu bener belum ada tadi. yang betul. Gimana? Mana tadi? Ini udah. Pak Evi, coba Pak Evi. Terus. Coba. Ini udah bener. Sudah, lumayan. Sini lumayan. Kasih. Siapa? Oh, ya. Oh, satu lagi ini saya lah. Uang rupiah. Mana tahbib. Giftnya cuma 3. Diteruskan. Saya ngaji, terusin ya. Udah bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitu khashi'an mutasaddian. Terusin. Udah kulhu ayat tuh. Kami lihat mah kulhu. Tahbib. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitu khashi'an mutasaddian. Terusin. Woi. Ulangi. Dan tos. Sudah apa? Ya apa lah? Jangan nanti udah kaji. Ada yang bisa jawab nggak? Silakan, siapa yang bisa jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Ya, Katina, silakan. Ulah apalilah Lillahi ma fis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Terus. Ada preman.
Lillahi ma fis samawati wal ardi. Oh, kada kita tahu nak wa in kuntum ma fi anfusikum aw kum yuhasibu billah. Terus Pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibu terus Oh, sarap. kayak bangga salah. Tujuh ini ada sedikit kalau kita biar nanti. Otok. Ini Sudah selesai.